Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan tentu tetap semangat dalam belajar ya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kalian memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian laksanakan agar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, mandi. Nah, ini dibiasakan ya. Pagi bangun tidur ya, sholat subuh, dan tentu mandi ya, agar badan segar. Nanti ketika waktu belajar kalian sudah segar dan sudah siap menerima pembelajaran ya. Yang kedua, anak-anak, makan dulu. Nah, ini kecuali puasa. Kalau kalian puasa ya jangan makan ya. Ya, kalau kalian tidak puasa ya makan ya, tentu makan makanan sehat biar badannya kuat ya, apalagi di masa pandemi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ya anak-anak. Berikutnya anak-anak ya, berpakaian rapi ya. Kalian mau belajar, nah tentu pakaian juga harus rapi ya, menyesuaikan ya. Rapi itu bukan berarti harus pakaian yang bagus, tapi pakaian yang layak ya untuk belajar supaya pembelajarannya semakin membawa berkah. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada saat ini yaitu tema 5 subtema 4 PB2, pembelajaran kedua. Mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita bersama-sama ya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah anak-anak, kita semua sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi semakin membawa keberkahan dalam kita belajar saat ini, dalam kalian menerima pembelajaran. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Ya, seperti di gambar ini, ada yang membersihkan selokan, ada yang memotong dahan, ada yang mengambil sampah, menyapu jalan ya agar bersih ya. Semuanya sama-sama saling bekerja sama, bekerja bakti membersihkan desa dalam menyiapkan kedatangan musim hujan. Nah, Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Ya, ini percakapan mereka. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah,
semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ya, tentu sudah anak-anak ya. Apalagi saat ini ya, kondisi hujan ya. Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ini kepala desa mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah bekerja bakti dalam mempersiapkan datangnya musim hujan. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut ini informasi yang diperoleh Udin. Perbedaan cuaca dan iklim. Mari kita pelajari sama-sama ya tentang cuaca dan iklim. Yang pertama, definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Sekarang anak definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Ya, iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Anak-anak, tentang ini, bacaan ini anak disarikan dari https://id.wikipedia.org wiki cuaca http://www.pengertianku.net 2015-01 pengertian cuaca dan unsurnya secara lengkap HTML. Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini ada tentang cuaca dan ini iklim. Anak, informasi yang didapat setelah kalian baca tadi ya. Yang pertama tentang cuaca. Cuaca meliputi daerah tertentu saja, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Cuaca ditentukan pada waktu singkat. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Cuaca dapat diamati harian. Iklim diamati selama bertahun-tahun. Cuaca dapat berubah setiap harinya. Iklim tidak mudah berubah. Cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit. Iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam. Iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan. Perakiraan mengenai iklim lebih sulit dilakukan.
Ya anak-anak, itu tentang pembelajaran kita hari ini, tema 5, subtema 4, PB2 ya, di pembelajaran 2 sudah kita pelajari sama-sama ya. Nah, akhirnya temanmu sudah hadir, alhamdulillah ya. Pembelajaran kali ini sudah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi itu anak banyak manfaat bagi kalian semua. Kalian menjadi anak yang pintar, anak yang soleh dan soleha. Dan tidak kalah penting anak, tentu kalian jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya, menghormati kedua orang tua ya. Alhamdulillah anak-anak, selamat belajar, semoga sukses. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.